Oke baik Kak, sebelumnya saya izin bertanya ya. Kira-kira nih tujuan utama Kakak dari bekerja sambil kuliah ini tuh apa sih Kak? Yang pasti untuk bertahan hidup dan menyelesaikan kuliah, Kak. Karena kalau misalkan saya ini nggak kerja, ya makan, kos, dan kebutuhan lainnya itu gimana? Iya sih ya, berarti memang tujuannya tuh bukan untuk bersenang-senang ya, melainkan sebagai bentuk usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup Kakak ya. Iya, Kak. Oke, kira-kira apa sih yang membuat Kakak kuat sampai sejauh ini di kondisi Kakak yang seperti ini gitu Kak? Yang pertama, saya ini ingin menyelesaikan perkuliahan saya dan yang pastinya membanggakan orang tua, Kak. Walaupun kedua orang tua saya ini tidak bisa membiayai kuliah saya dengan penuh, tapi saya ingin membuktikan kalau misalkan saya ini bisa bertanggung jawab, Kak. Masya Allah, sungguh niat yang mulia ya Kak ya. Pernah nggak sih kakak memikirkan bahwa usaha yang kakak selama ini jalani dan bentuk tanggung jawab kakak kepada diri kakak sendiri itu bisa bernilai ibadah gitu untuk diri kakak sendiri? Kalau dipikir-pikir iya sih, Kak. Iya kan? Terus apakah mungkin nih selama ini tuh kakak hanya melihat kekurangan kakak saja gitu loh tanpa kakak melihat bahwa sebenarnya banyak hal-hal baik yang telah kakak lakukan untuk diri kakak sendiri gitu loh. Mungkin iya, Kak. Karena saya terlalu fokus melihat kekurangan yang saya lakukan gitu daripada apa yang telah saya lakukan. Oke Kak, coba deh kakak renungkan ya. Masalah utama kakak ini tuh apakah karena kakak tidak peduli karena dengan ibadah gitu, ataukah karena kakak tidak bisa mengelola waktu dengan baik antara pekerjaan, terus kuliah dan ibadah kakak sendiri gitu. Saya masih peduli terhadap ibadah, Kak. Tapi di sini tuh saya kesulitan mengatur waktu dan tenaga saya. Berarti yang perlu diubah itu bukan niat kakak kepada Allah ya, melainkan cara kakak mengelola waktu dengan baik gitu, biar ketiga hal tadi itu seimbang gitu kan, bisa kakak laksanakan dengan baik. Iya, Oke, jadi bagaimana nih perasaan kakak ketika sudah menyadari hal itu gitu? ya alhamdulillah saya merasa lega dan tidak terlalu menyalahkan terhadap diri saya sendiri, Kak. Nah, setelah sesi konseling ini, kira-kira hal kecil apa sih yang ingin kakak lakukan gitu? Saya akan mulai pasang pengingat sholat di HP saya, Kak, supaya saya nggak lupa. Dan insya Allah saya akan menerapkan atau membaca Al-Quran setiap selesai sholat maghrib, Kak. Apakah hal tersebut bisa terrealisasikan? Ya, insya Allah, Kak. Terus bagaimana nih kalau misalnya kakak ini mengulangi hal atau masalah yang sama seperti saat ini gitu? Ya, saya akan mencoba terus. Jika gagal, saya tidak akan langsung menyerah dan menyalahkan diri saya sendiri, Kak. Wah, berarti memang sesi konseling ini tuh sangat berpengaruh dalam merubah pola pikir kakak ya, dengan sangat baik seperti sekarang. Alhamdulillah, Kak.